Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua RUAK Ustadz Salman Al-Farisi, yang saya hormati para wali santri, Bapak Ibu santri RUAK Raudhah Ummi Arabil Quran yang berbahagia. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat. Nikmat Islam, iman, nikmat keluarga, nikmat anak, nikmat pendidikan. Alhamdulillah kita berkumpul pada hari ini untuk pembekalan para wali santri. Pembekalan para wali santri. Dalam pembekalan ini saya merujuk saja kepada pakar pendidikan, Profesor Dr. Abdul Karim Bakar. Beliau Masya Allah jadi memang pakar dalam hal ini. Kita harus ngambil ilmunya. Ada 8 seri yang sudah beliau keluarkan. Pertama, Masarul Usroh. Kedua, Qawaidul Ashr. Ketiga, Tawasul Usari. Keempat, Murahik. Keempat, Muskilatul Atfal. Kelima keenam, Tiflun Yaqra. Ketujuh, Ibnu Zamanihi. Keempat, Auladuna wa Medsos wa Wasail Ijtimaiyah. Ini bagus sekali. Jadi pertama tentang perjalanan keluarga. Kedua tentang 10 kaidah. Ketiga adalah pola interaksi keluarga. Keempat, anak baru gede. Kelima, problematika anak-anak. Keenam, bagaimana menciptakan anak yang bisa membaca. Yang ketujuh, anak pada zamannya. Kedelapan, anak-anak kita dan medsos. Ini sebagian sudah, untuk PDF-nya sudah saya sampaikan ke Ustadz Salman. Kalau di antara para wali santri ada yang mau mengakses, monggo bisa minta ke Ustadz Salman ya. Misalkan Ustadz Heri kepingin tahu membaca, karena berguna bukan hanya untuk RUAK, untuk SD, untuk SMP dan seterusnya. Nah, sehingga saya di sini akan menyampaikan dari buku 1. Mari kita ikuti dengan penuh keikhlasan, penuh keridhaan, memang untuk mencari ilmu yang manfaat, guna bisa memperbaiki diri dan juga bisa mengawal pendidikan anak-anak kita. Ini penting karena pendidikan yang dilakukan oleh RUAK itu wajib didukung, ditopang oleh orang tua. Nah, orang tua harus punya pemahaman yang mendekati dengan apa yang difahami, diyakini, dipikirkan oleh para penyelenggara RUAK. Bapak Ibu rahimakumullah, tentang perjalanan keluarga. Keluarga muslim dalam mengarungi kehidupan untuk menggapai cita-cita luhur, apalagi di zaman disrupsi, zaman yang penuh kegoncangan ini, kegoncangan di bidang akhlak, bidang relasi, bidang perilaku, dan bidang-bidang lain. Keluarga muslim perlu memahami sejumlah rambu-rambu, sejumlah prinsip, sejumlah nilai, sejumlah pemahaman yang dapat menyuguhkan peta jalan yang harus dilalui, yang akan dilalui. Jadi keluarga muslim harus punya persepsi, punya gambaran yang jelas. Saya ini dari mana mau kemana, keluarga ini akan saya bawa dari mana menuju mana.
Nah itu harus punya peta jalan itu. Itulah yang dimaksud dengan buku pertama Masarul Usroh. Masar itu tempat as-sair, tempat perjalanan. Ya karena memang hakikatnya kita selaku pribadi sedang berjalan, selaku keluarga juga sedang berjalan menuju sebuah titik yang dicita-citakan. Tetapi jalan yang kita lalui ini tidak biasa-biasa saja, penuh dengan rintangan, hambatan, tantangan, ancaman. Ada juga banyak teman dalam perjalanan itu, begitu seterusnya. Karena itu harus tahu prinsip-prinsipnya. Jika peta jalan sudah jelas, apa yang harus kita lakukan jelas, apa yang harus kita jauhi jelas, nyata semuanya dalam benak kita, maka kesalahan yang terjadi bisa diminimalisir. Dan perjalanan menuju cita-cita semakin efektif, semakin dekat kepada keberhasilan. Jadi ini bagian daripada al-ilmu qabla al-amal, ilmu sebelum beramal. Nah berikut ini adalah rambu-rambu perjalanan keluarga muslim yang perlu dipelajari. Nah ini rambu-rambu besarnya, ma'alimnya. Tentu saja dalam pertemuan perdana ini tidak mungkin bisa kita gapai seluruhnya. Minimal nomor 1 sudah bagus kita. Ada 4 rambu-rambu untuk yang wajib kita pelajari. Pertama adalah ru'yatuna, visi kita. What view kita ya, Islamic what view kita. Termasuk visi kita, pandangan kita itu apa saja. Nah pandangan-pandangan ini tentu mengandung prinsip-prinsip ya, mengandung prinsip-prinsip. Kemudian setelah itu nanti ada sendiri yaitu sejumlah nilai. Ini kan sejumlah ru'ya itu pandangan. Kita memandang apa? Memandang ini, memandang itu, memandang dunia, memandang pendidikan, memandang zaman, memandang itu. Nah kita harus punya persepsi yang sama dalam hal ini. Yang kedua tentang nilai-nilai qiyamuna. Nanti kita nggak bisa pelajari sekarang. Yang ketiga alaqatuna, relasi-relasi kita. Yang keempat baru muhimmatuna, kepentingan dan tugas-tugas kita. Itu akan empat poin besar ini. Visi kita, nilai-nilai kita, relasi kita, kepentingan kita akan membantu mengklirkan peta perjalanan keluarga. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Sekarang kita masuk ke ru'yatuna, visi kita. Ya. Perlu diketahui bahwa buku ini, pengajian ini ketika membahas tentang keluarga muslim itu memandangnya sebagai keluarga yang ideal. Ya, itu yang harus difahami. Bukan keluarga kita yang real, bukan ya. Yang idealnya seperti apa? Kalau ternyata di antara kita ada yang sudah real seperti itu, alhamdulillah. Tapi jika tidak, itulah namanya cermin kita. Jadi yang kita jadikan ini adalah keluarga kita, keluarga yang menjadi cerminan, keluarga yang ideal, keluarga yang unggulan gitu loh. Keluarga yang unggulan, keluarga impian. Keluarga yang memang faham agamanya dengan baik. Keluarga yang mengetahui spirit zamannya dengan baik. Keluarga yang memahami tuntutan-tuntutan hidup di dalamnya dengan baik. Keluarga yang sudah menikmati rasa aman, nyaman, bahagia. Keluarga yang ahli membaca Al-Quran. Ya, pokoknya keluarga
misali, usratun misaliyah, keluarga ideal gitu. Jadi, nah keluarga ideal tentu saja berdasarkan yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, pengetahuan keluarga yang cukup tentang kondisinya, kewajibannya, kebutuhannya, kesempatan-kesempatan yang terbuka di hadapannya, ya, itulah keluarga yang bisa membentuk peta jalan. Dia bergerak kemana, berkembang dengan cara bagaimana dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita petakan ru'yah keluarga yang ideal itu di sini ada sampai 11 poin. Jadi insya Allah Ta'ala kita akan mempelajari 11 poin ini yang merupakan penjabaran dari ru'yatuna, dari visi kita. Baik. Pertama, daftar isinya dulu. Ru'yatuna, visi pertama, ru'yah pertama, cara pandang pertama, world view pertama, keluarga yang marjaiyahnya adalah Islam. Keluarga yang rujukannya Islam, nah itu idealnya. Kita ingin keluarga kita ini rujukannya itu Islam, bukan yang lain. Kedua, nanti kita jabarkan khusus satu persatu. Sekarang biar tahu daftar isinya saja. Kedua, ru'yah kita yang kedua adalah keberhasilan dan kerugian yang didapat di dunia ini semuanya hanyalah sementara. Apa yang kita peroleh, apa yang didapat oleh tangan, apa yang lepas dari tangan di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Ketiga, setiap yang diharamkan oleh Allah pasti terhubung dengan salah satu bentuk bahaya yang wajib dihindari. Setiap larangan apapun itu, larangan itu apapun kalau datang dari Allah dan Rasul dan sifatnya diharamkan, pasti sesuatu itu terhubung dengan salah satu dari bentuk bahaya. Keempat, kemaslahatan keluarga kita adalah kemaslahatan umat kita. Ya, kemaslahatan keluarga kita adalah kemaslahatan umat kita. Tidak ada bedanya. Kelima, anak kita memiliki banyak hal yang akan matang seiring dengan perjalanannya waktu. Jadi anak kita itu punya banyak hal yang akan matang seiring dengan perjalanannya waktu, seiring dengan proses yang dilalui dalam fase-fase kehidupannya. Tidak bisa langsung instan sekarang jadi, itu tidak bisa. Nah ini wajib kita sadari dari awal. Selaku orang tua dan selaku pendidik. Dan
proses, lamanya proses yang diperlukan untuk mematangkan itu antara satu anak dan yang lainnya ada beda. Baik, itu kelima. Keenam, kita perbaiki kesadaran terhadap diri kita melalui jalan mengkomparasikan dengan yang sepadan dengan kita. Ya, kita memperbaiki kesadaran terhadap diri kita melalui jalan mengkomparasikan dengan yang sepadan dengan kita. Perlu ada bandingan. Perlu ada bandingan. Kita berkaca kepadanya atau membandingkan kepadanya, tapi harus yang selevel, yang setara. Jangan yang lebih tinggi, jangan yang lebih rendah. Biar kita gampang untuk mengenali diri kita, untuk memperbaikinya. Ketujuh, ya ibu-ibu rahimakumullah yang ada di belakang, kami harap sabar untuk bisa fokus pada penjelasan ini karena kita dipisahkan oleh tabir. Saya nggak ngerti ibu lesehan, opo ngobrol nggak ngerti ya. Jadi mohon kesadaran ini penting demi anak-anak kita semua. Ketujuh, kita mengerti bahwa zaman kita adalah sulit. Oleh karena itu kita siapkan anak kita menuju yang lebih baik. Kita mengerti zaman kita ini zaman sulit. Oleh karena itu kita siapkan anak kita menuju yang lebih baik. Jangan stagnan apalagi menjadi korban yang sulit. Kedelapan, mayoritas tantangan yang kita hadapi adalah internal, bukan eksternal. Walau eksternal ada dan nyata, tapi kita harus berpikir mengatasi dulu yang internal. Jangan sampai kita mengkambing hitamkan eksternal sementara internalnya tidak diurusi. 9. Ustadz kok banyak sekali? Ya banyak, memang 11. Opo mari ya dimarek-marekno. Diselesaikan agar ru'yah yang dimaksud pandangan kita seperti apa itu bisa sekaligus tersampaikan tidak terpisah-pisah. Berikutnya adalah 9. Kita beriman bahwa masa depan yang baik tidak lahir dari realita yang buruk. Nah, ini penting sekali. Jadi kalau kita ingin memperbaiki masa depan, ya berarti memperbaiki realita sekarang. Kita beriman, yakin betul, dan memang harus begini, bahwa masa depan yang lebih baik atau yang baik tidak lahir dari realita yang buruk. Sepuluh, kita harus berusaha mengetahui perbedaan dan kesenjangan antara cita-cita dan realita. Harus mengetahui, mengenali perbedaan antara realita dan yang dicita-citakan. Terakhir, 11. Penafsiran-penafsiran yang salah, persepsi-persepsi yang salah, termasuk suudzon itu yang menjadi sumber terbesar penyesatan. Menjadi sumber terbesar penyesatan. Kalau namanya penyesatan berarti antara yang kita usahakan dan kita pikirkan itu enggak nyambung. Ya.
antara usaha yang harus dilakukan dan penyakit yang sedang terjadi itu enggak nyambung karena salah paham. Nah, itu berbahaya sekali. Baik, 11 sudut pandang, 11 persoalan yang menentukan pandangan kita, menentukan sudut pandangan kita dalam 11 poin ini. Ru'yatuna dibentuk dengan 11 unsur. Jadi keluarga ini khususnya suami dan istri, lalu anak-anak yang sudah dewasa harus punya pandangan yang sama. Pandangan yang sama. Punya 11 ru'yah, 11 visi yang sama. Baik, kita mulai dari yang pertama. Bapak Ibu rahimakumullah. Kembali yang pertama, keluarga yang marja'iyahnya adalah Islam. Ya, kita ingin dalam pandangan kita masing-masing, suami istri, ayah ibu harus punya pikiran ini, punya ru'yah yang sama. Bahwa keluarga ideal adalah keluarga yang selalu merujuk kepada Islam. Jangan dipecah-pecah. Ada suami kepingin Islam, yang perempuan kepingin adat istiadat. Enggak ketemu. Atau kebalikannya. Yang satu kepingin Islam, yang satu kepingin kebiasaan leluhur keluarga besar, marga besar, karena kebetulan mungkin dia dari kabilah tertentu atau dari terah tertentu. Ya itu belum ketemu. Ada hal-hal yang belum ketemu, ada yang ketemu, ada yang tidak. Bahkan dalam hal yang prinsip enggak ketemu itu susah. Atau istri kepingin Islam, suaminya udah mah biasa-biasa aja, nasionalis. Ya enggak bisa membentuk rumah tangga perjalanan yang seiring, seia, sekata, satu langkah bersama-sama, enggak bisa. Jadi harus menyatukan sudut pandang soal marja'iyah. Ya, marja'iyah yang kita maksud tentu berbeda dengan Syiah, ya gitu ya. Marja' itu tempat merujuk. Nah, tempat merujuknya ya Islam. Karena kita muslim dan muslim itu intima tertinggi. Intima itu afiliasi tertinggi. Yang lainnya itu kalah dengan ini. Seluruh hidup kita itu harus Islam. Bahkan hidup sampai mati. Ingat firman Allah yang menjadi komitmen, yang harus jadi komitmen. Allah nurunkan ayat, Allah ingin, Allah mewajibkan, ini komitmen setiap muslim. Yang mengaku muslim, ini komitmennya, harus. Qul, katakan Muhammad, inna sholati, terus, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin, la syarika lahu, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa Islam yang rahmatan lil alamin itu, supaya bisa menjadi rahmatan lil alamin, supaya bisa diterima dan mendapatkan rahmatan lil alamin, wajib memegangi prinsip ini, tidak bisa tidak. Marja'iyah kita dalam segala hal, termasuk dalam rumah tangga, ya Islam, bukan adat. Soal pakaian, soal warisan, soal pengasuhan anak, soal cita-cita, agama Islam. Ya, dalam hal yang bertentangan dengan Islam, kita pilih Islam. Dalam hal yang tidak bertentangan, tidak jadi soal. Islam sangat luas, tapi kalau sudah bertentangan, kita milih Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dari situlah sampai ada namanya
rela diusir, rela pindah. Kenapa? Mempertahankan Islam. Dari situlah muncul fenomena harus hijrah. Dulu nggak paham, sekarang ya hijrah, itu wajib, nggak bisa tidak. Itu wajib. Dan melakukannya sebagai ibadah besar wajib dengan ikhlas. Nah, taib. Jadi di antara poin-poinnya bahwa marjaknya adalah Islam. Selain dasarnya, dalilnya tadi itu adalah bahwa isinya itu Islam itu sumber yang jernih yang kita minum. Yang kita minum berupa akidah, kita minum akidah Islam. Akhlak, kita minum akhlak Islam. Cara relasi, membangun relasi hubungan dengan relasi Islam. Muamalah, serawungan, interaksi, maka interaksi Islam. Semua urusannya ya Islam. Karena memang Islam agama sempurna. Kemudian poin berikutnya masih di nomor 1, ru'yah pertama. Ini ru'yah pertama. Keluarga marjaknya adalah Islam. Kita keluarga ini harus mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Beramal, bekerja, ya berpikir, bekerja untuk membuat Allah ridho. Untuk bisa sesuai dengan garis yang ditetapkan oleh Rasulullah. Baik kita dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan tidak semangat, tetap tidak boleh keluar dari koridor Islam, dari rel Islam, dari wilayah Islam, dari wilayah ridho Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu saja kita juga selain itu lanjutannya wajib punya angan-angan, punya cita-cita, punya harapan. Kalau setiap manusia di muka bumi ini mereka bisa menikmati lezatnya hidayah Islam. Jadi keluarga muslim yang ideal itu punya pandangan demikian. Bukan kosong dari yang begini, salah. Kalau kosong ya nggak jelas petanya, buram semua. Harus jelas. Ya. Apa yang dituju, mana yang dituju, jelas. Di antara prinsipnya ini. Berikutnya, kita mengetahui, meyakini, artinya harus mengetahui dan meyakini bahwa menjadi muslim yang ideal itu muslim yang berpegangan dengan hukum-hukum Islam dan adab-adab Islam. Dengan hukum Islam dan adab Islam. Sehingga diperlukan untuk membaca kitab akidah, ngaji dan membaca buku-buku akidah Islam, ngaji dan membaca buku-buku sejarah Islam, sejarah Nabi khususnya. Sejarah Nabi, sejarah sahabat, ngaji dan membaca fikih-fikih Islam, ngaji dan membaca tafsir, begitu seterusnya. Bahkan kalau perlu sampai ya membaca buku-buku peradaban Islam. Ya. Artinya memang dituntut untuk proaktif. Keluarga yang marjaknya Islam itu aktif. Dengan Islam itu terus mendekat, terus menggali, terus bersama Islam. Ya pikirannya, aktivitasnya, pengembangan dirinya tidak boleh lepas dari Islam. Kemudian apalagi masih di poin pertama ini.
kita wajib punya kecemburuan. Namanya ghairah. Ghairah itu diterjemah ke Indonesia menjadi gairah. Bahasa Arab, ghairah. Ghairah itu gairah. Gairah itu berarti punya rasa mencintai, memiliki. Kalau ada orang mengganggu, kita marah, kita cemburu. Nah, itu namanya gairah. Nah, kalau misalkan kepada istrinya tidak bergairah, ya keluarganya. Diganggu orang tidak bergairah, itu namanya tidak punya cinta, tidak punya tanggung jawab, tidak punya kecemburuan. Itu contoh yang nyata gairah itu apa? Ya, kemudian rasa memiliki itu apa? Cemburu itu apa? Marah membelanya itu apa? Nah, kepada Islam sama. Kita merasa memiliki agama Islam, ya, kita mencintai Islam, wajib membela Islam kalau ada kezaliman yang ditimpakan kepada Islam dan muslimin. Itu harus tumbuh. Dalam keluarga muslim ideal harus tumbuh. Sehingga kalau punya gairah itu ada pikiran lalu ada tindakan untuk membantu, menolong orang muslim yang dekat, orang muslim yang jauh, jadi mesti peduli. Jadi cemburu itu peduli. Ini yang bersifat proporsional ya. Kalau bersifat berlebihan, keterlaluan tidak baik. Sama cemburu dengan suami, cemburu dengan istri, tapi berlebih dari yang sebenarnya menurut agama dan akal sehat tidak baik. Suami selalu mencurigai segala gerak-gerik istri. Nelpon di kuping. Ya bojone nang jeding, HP-ne dideloki, SMS apa ae. Itu enggak baik. Kalau sudah begitu ini enggak baik. Begitu pula istri kepada suami enggak baik. Artinya harus ada yang diperbaiki. Karena ya, kecurigaan kan muncul dari indikator-indikator. Kalau ada indikator boleh, ya silakan bisa konsultasi. Kalau tidak ada indikator itu namanya berlebihan, enggak baik. Itu namanya nyerimpeti, itu was-was dari setan. Ya, jadi orang yang punya ghairah, punya kecintaan, tanggung jawab, kecemburuan itu mesti tetap berjalan agama dan akalnya, logikanya berjalan. Jangan sampai hanya emosi. Berikutnya, keluarga ideal ini yang marjaknya Islam. Keluarga ini ditandai dengan penting ini. Keluarga ini perhatian dengan Quran. Perhatian dengan tajwidnya Quran, perhatian dengan tilawah Quran, perhatian dengan tadabbur Al-Quran, perhatian dan selalu mendorong anak untuk mencintai Quran sejak kecil. Nah ini penting. Salah satu visi daripada Ruwak adalah membentuk anak-anak yang cinta Quran. Setelah itu baru cinta ilmu, cinta Quran, cinta ilmu. Ini penting sekali. Kalau membuat anak baca mungkin lebih mudah. Tapi membuat anak cinta Quran itu lebih sulit. Dan itu mahal. Punya kecintaan. Kecintaan itu kan panggilan dari dalam. Cinta Quran, kemana saja bawa Quran, kemana baca Quran. Tidak mungkin dikalahkan. Nah ayo baca Quran, ntar main-main dulu, main bola dulu, pergi sama teman dulu. Tidak begitu, tapi sudah diatur Quran itu dicintai. Baru setelah selesai yang lain aktivitas boleh dikerjakan, bukan dikalah-kalahkan. Nah, itu dibentuk mulai kecil oleh sekolah, oleh keluarga. Kalau sekolah mengajarkan untuk mencintai Quran, tapi orang tua mengajari untuk mengalahkan Quran. Wah itu bahaya. Anak waktunya sudah terbentuk nih, sekarang saya jadwal baca Quran. Ayo cepat. Kemana Mi? Ayo ikut aku itu ke tetangga. Loh aku sedang baca Quran, gampang nanti.
Saman tidak terasa, saman mendidik untuk selalu mengalahkan Quran. Harus dilihat dulu anakku sedang apa Quran. Yang saya ajakkan ini lebih penting dari programnya sekarang atau bagaimana? Harus diatur dulu, dilihat hati-hati. Jangan membuat pembiasaan malah merusak kebiasaan anak yang sudah dibentuk di sekolah. Jadi harus dimenangkan apa yang sudah ditanamkan itu, mencintai Al-Quran. Taib, dan untuk ru'yah pertama ini lanjutannya adalah atau poin berikutnya isinya kisi-kisinya, tujuan tertinggi keluarga muslim adalah mendapatkan ridha Allah. Tidak ada yang lebih tinggi dari ridha Allah. Semua kalah, dunia kalah, apapun kalah, yang ada ridha Allah tertinggi. Jadi jangan sampai ridha Allah itu dikalahkan. Cinta-cinta Quran tadi itu juga ternyata dalam rangka ridha Allah. Ini orang tua, ayah, ibu harus sudah mengerti begini ini. Ya, dengan melalui ngaji-ngaji ini sehingga nyambung. Ya, nyambung dengan apa yang sedang dilakukan anaknya, apa yang sedang diajarkan oleh gurunya di ruak, itu nyambung. Mengerti, orang tuanya mengerti, arahnya itu mengerti sehingga ikut mendukung. Nah, kemudian terakhir sebelum pindah ke ru'yah kedua, Mas. Gimana 11, wong 2 aja belum ya. Ya sudah bismillah. Yang terakhir dari pertama ini bahwa dalam rangka kita itu memantapkan marjaiyah Islam, ya, maka kita sendiri keluarga ini memang harus rajin zikir kepada Allah. Harus rajin zikir pada Allah, adab-adab Islam, adab-adab kenabian itu harus rajin. Termasuk dialog-dialog dengan anak kecil kita tanyai tentang Allah sebagai Sang Pencipta, kita terangkan, kita kisahkan. Kalau anak-anak kita juga bertanya, kita jawab, kita ladeni, sekecil apapun, seremeh apapun, jangan disepelekan. Udah nggak ilok, kamu tanya apa saja. Misalkan anak bertanya, Bi, Allah itu di mana? Bi, Allah itu besar tak? Bi, Allah itu macam-macam. Ketika disampaikan jawab, Allah itu maha tinggi, Allah di atas arsy. Anak berimajinasi. Maksudnya di atas itu apa? Sama bintang-bintang. Maksudnya jangan dimarahi. Diladeni, didengarkan, dihargai, lalu diarahkan. Bukan langsung diputus. Karena anak ketika berimajinasi itu pikirannya jalan, jangan diputus. Tetapi dilayani lalu diarahkan. Dihargai, dilayani, diarahkan. Dia akan terlatih itu. Dia tidak takut lagi ngomong, tidak lagi merasa percuma. Anak itu memang gak bisa ngomong lagi ke kita gara-gara ayah saya gak mau bukan begitu. Refleks, jadi anak itu sendiri akhirnya munsrat gitu. Yang tadinya berpikir jadi tidak berpikir. Alhamdulillah kita menangani banyak anak-anak atau ponaan yang ya istilahnya pertanyaan itu nakal-nakal ya. Murni dari dalam dirinya. Termasuk ponaan-ponaan yang ada protes, ada ponaan protes. Usia sudah SMP. Pak De, kenapa sih kok Allah harus dicintai? Aku nggak bisa cinta Allah itu. Kenapa harus cinta? Kenapa harus disembah? Itu murni, kamu dapat dari mana? Ya dalam diri saya ada aja, saya harus tanya. Gitu. Kamu baca? Enggak. Dari temanmu? Enggak. Nah, kita layani satu persatu sampai dia faham. Kalau merasa tidak punya ilmu, bawa, tuntun, baik nah, ayo ikut Abi. Kenapa? Ke gurunya Abi, silaturahim. Tanya,
Pak Ustadz, anak saya ini punya tanya begini, saya nggak bisa jawab. Monggo Ustadz diterangkan. Itu orang tua. Jadi jangan menyepelekan apapun. Apalagi kamu ini gimana sih kayak orang PKI aja. Jangan. Anak ini proses semuanya. Ya, proses semuanya. Jadi itu untuk membentuk marja'iyahnya Islam. Marja'iyahnya Islam, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Begitu nggak ngerti ya ke guru. Itu adalah budaya Islam, adab Islam yang mati. Di zaman digital ini mati. Orang sowan ke rumah kiai untuk minta petunjuk, minta doa, minta fatwa. Zaman dulu. Zaman sekarang, satu cukup SMS, dua baca di internet, cari jawabannya. Sudah banyak nggak butuh kiai. Padahal bukan sekedar pengetahuan, ada roh, ada spirit. Itu yang tidak didapat kecuali melalui guru langsung. Begitu pula nilai edukasi untuk anak kita. Itu tidak bisa hanya melalui marja'iyah internet. Nggak bisa ya, harus marja'iyah Islam, gitu loh. Marja'iyah Islam itu tadi itu, ada yang lebih tinggi, datang sendiri adalah satu perjuangan. Itu ada pahalanya, ada nilainya untuk anak-anak kita. Taib. Langsung kedua sekarang, tentang unsur kedua dalam ru'yah, pandangan kita. Pandangan keluarga muslim yang ideal. Keluarga muslim harus punya pandangan bahwa kullul makasib wa kullul khosair, semua keuntungan yang didapat, semua kerugian yang diderita fi hadhihi dunya, di dunia ini, muaqqatatun mahdudah, bersifat sementara dan terbatas. Itu kurang terbatasnya. Bersifat sementara dan terbatas, ya, sementara dan terbatas. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah pandangan muslim. Pribadi muslim, keluarga muslim, masyarakat muslim, pemimpin muslim harus begini. Memandang dunia itu sementara dan terbatas. Untung juga sementara terbatas, rugi juga rugi sementara terbatas. Dunia sangat sementara, sangat terbatas. Jadi itu lahir dari dunia itu sendiri. Kita melihat dunia itu apa? Jangan sampai melihat dunia, keberhasilan dunia, prestasi dunia seolah segala-galanya. Salah. Itu hanya sementara dan terbatas. Atau bisa disebut lain dengan itu hanya sementara dan fana. Ya. Begitu pandangan kita. Lalu kita mandang lagi, terus nilainya dunia apa dong? Dunia ini adalah mazra'atun lil akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk dipanen di akhirat nanti. Yang bersifat pasti, panennya itu pasti di akhirat. Kalau di dunia kadang-kadang saja diincipi sama Allah. Ya, kalau tidak ya pasti di akhirat. Ya, tidak bisa tidak. Jadi mazra'atun lil akhirah. Sehingga semua amal yang kita lakukan, usaha untuk anak, antar jemput anak, membiayai anak, semuanya itu akhirat. Akhirat itu yang hakiki dan abadi. Ya, ini bagian dari perjuangan, ini bagian daripada tanggung jawab, ini bagian daripada pengorbanan yang untuk kebaikan abadi. Ini juga sementara, nggak akan selamanya kok kita begini. Ngantar anak ruak nggak selamanya kok, hanya 2 tahun, 3 tahun. Ditambah dengan ngantar anak SD, ya bisa tergantung. Kalau perempuan sampai 6 tahun. Setelah itu mondok sudah agak tenang. Paling hanya kalau menjenguk. Ya itu kewajiban. Ustadz 6 tahun itu lek anak isi itu Ustadz. Terus lek anak 6, ya ping 6. Ya gak apa-apa. Kan juga
bahagianya bertambah, pahalanya bertambah. Ya sesuai lah. Bukan hanya biaya yang kita keluarkan, tapi kan kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus disadari betul. Ya, harus disadari betul oleh kita, bagian dari pandangan kita memandang kehidupan. Kita sudah menikmati ya keluarga, ada istri, ada anak, kenikmatan yang tidak bisa digambarkan, yang tidak ada bandingannya. Tidak ada, kenikmatan ya di situ aja sumbernya. Ya sakinah wa mawaddah wa rahmah. Lalu juga ada jaminan, ada rezeki dan berkah. Ya sudah, dinikmati. Dinikmati. Nah, dasarnya adalah famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Zalzalah ayat 7 dan 8. Kemudian juga pandangan dunia lagi adalah, masih lanjut dalil ayatnya ya, yaitu qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun limanittaqa wa la tudzlamuna fatila. An-Nisa 77. An-Nisa 77. Katakan Muhammad, katakan kepada umat Islam, ad-dunya qalil, dunia ini kecil, dunia ini kecil, dunia ini kecil. Wal akhiratu khairun, akhirat itu lebih baik. Limanittaqo, bagi yang bertakwa. Wala tudzlamuna fatila, kamu tidak akan dizalimi oleh Allah walau sekecil fatil. Saman kalau tahu biji kurma? Ya, biji kurma, bijinya itu kan ada garis terbelahnya itu ya. Nah, fatil seperti itu. Kecil sekali. Sekecil itu aja yang orang tidak tidak memberi nilai apa-apa. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menzalimi sekecil itu, enggak mungkin. Barang yang remeh-temeh, enggak ada nilainya, enggak dianggap sama manusia. Sekecil itu Allah mustahil menzaliminya. Sekecil itu, apalagi lebih besar dari itu, mustahil. Terus Nabi mengatakan, Allah berfirman Ar-Ra'd 26, wa mal hayatud dunya fil akhirat illa mata'. Tidaklah dunia ini kalau dibanding dengan akhirat, kecuali dunia ini hanya ya hiburan sejenak, mata, kesenangan sejenak. Lah dari sini kalau kesenangannya juga sejenak, kalau ada kesusahannya, kesusahan sejenak. Sama, semuanya sejenak. Mata digambarkan oleh Nabi seperti bunga. Bunga cepat sekali, dia kuncup, dia mekar, dia layu kering. Itulah dunia. Dunia adalah seperti bunga. Mekar sebentar, lalu mengering dan lenyap. Nah, kalau keluarga punya pandangan demikian, apa kemudian dalam perjalanan hidup keluarga itu untuk mendidik anak-anaknya, apa yang menjadi kepentingan keluarga dalam hal ini? Karena maka bisa karena dunia ini sebentar, terbatas, kita tidak boleh sombong. Anak kita enggak boleh sombong, diajar untuk tidak sombong, diajar untuk tidak terkecoh dengan yang dimiliki, kaya raya, jabatan, usaha, keberhasilan. Enggak boleh, itu enggak boleh nak disombongkan sama sekali. Jangan memandang kamu lebih tinggi dari orang yang miskin hanya karena faktor dunia. Enggak boleh. Itu enggak boleh. Tidak cerdas dan tidak boleh. Tidak cerdas. Ya, karena kalau menurut logika kecerdasan, soal harta itu kecil. Orang kaya jadi melarat jadi berbalik kaya, ya bisa sekejap. Corona kurang apa sebagai bukti bagaimana membalik keadaan. Yang raksasa tumbang, yang gurem bisa menjadi raksasa. Ya sudah, ya itu dunia. Jadi intinya diingat betul, enggak boleh sombong nak.
atas segala capaian keberhasilan dunia tidak boleh sombong sama sekali. Ya, tidak boleh menjadi kita sombong atau lalai. Itu kalau berhasil, kalau itu musibah. Nah, contoh ini penting. Ada peristiwa satu keluarga anaknya itu SMA, pas ujian, ingat 3 tahun dia sekolah. Begitu pas hari ujian sakit. Tidak bisa ikut ujian, tidak ada ujian ulang, berarti nggak bisa lulus tahun itu. Kan musibah. Itu musibah. Nah, ketika keluarga itu punya pandangan bahwa berhasil di tangan itu sementara dan terbatas, hilang pun sementara dan terbatas, maka tenang dan nyaman. Keluarga menyikapi, keluarga menasihati, anak itu menyikapi, tenang-tenang saja. Karena sekedar urusan dunia, ya. Nah, lalu kemudian datanglah semuanya, teman-temannya menjenguk, semuanya ya berempati. Kemudian ya semuanya, orang tuanya, keluarganya. Nah, ada satu nasihat dari saudarinya yang lebih tua, yang mendalami soal kehidupan. Ya intinya, Dek, apa yang terjadi ini bukan akhir daripada dunia, bukan kiamat. Tidak perlu terlalu bersedih. Ya, begitu. Kemudian besok pun rasa sakitmu sekarang akan sudah berkurang. Besok lusa akan berkurang, akan hilang, kemudian menjadi alami. Lah daripada menunggu berhari-hari, ya menjadi alami, mendingan mulai sekarang saja kamu hilangkan panasnya sakit dari hatimu, lillahi ta'ala, kamu berpahala, kamu minta ganti lebih baik kepada Allah, selesai persoalan. Tidak perlu ada stres, tidak perlu ada apa. Nah itu diantara bentuk praktek-prakteknya penting sekali untuk menyikapi keberhasilan, untuk menyikapi kegagalan atau kerugian. Kalau keluarga ini semuanya punya ru'yah, punya pandangan yang sama, Masya Allah luar biasa. Nah itu A, ya, ketika berhasil, ketika tidak berhasil. B, pandangan kepada orang lain, jangan pernah iri kepada dunia yang di tangan orang lain. Anak kita tanamkan, tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Ya, jangan iri, bisa-bisa ada kemungkinan lain apa? Harta yang diterima orang lain membuatnya malah masuk neraka. Naudzubillah. Jadi sekedar diberi harta itu tidak menunjukkan kemuliaan apa-apa. Baik, kemudian berikutnya yang ketiga. Setiap yang diharamkan oleh Allah pasti terhubung dengan salah satu bentuk dari mara bahaya, dari bahaya yang memang wajib dihindari oleh umat Islam. Apapun ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum. Islam kan banyak tuh hukum. Hukum ini, hukum itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, banyak sekali. Ya dilarang khianat, dilarang dusta, dilarang riba, dilarang adu domba, dilarang berkata kasar, ya berkata kasar, kurang ajar, mengumpat, makan riba, memakan harta orang lain, dilarang makan barang-barang haram, ada babi, ada minum khamr dan lain sebagainya, termasuk merokok, ya ketika agama melarangnya. Maka kita wajib, keluarga muslim itu punya pandangan ini untuk kebaikan kita. Itu terhubung dengan bahaya. Ini bagian dari rahmat Allah kepada hambanya, kepada kita semuanya. Sehingga keluarga ini punya sikap yang seragam terhadap hal-hal yang haram, ya, terhadap yang diharamkan, termasuk
Ya tidak boleh tabarruj, tidak boleh sufur. Tabarruj menampakkan kecantikan, rambut, leher perempuan ya. Tidak boleh sufur, membuka aurat ya. Tidak boleh tabarruj itu bersolek ya, berdandan bukan kepada suaminya. Kalau itu dilarang ya dilarang. Oh berarti memang larangan itu, perkara yang dilarang itu terhubung dengan bahaya. Berarti memang wajib kita hindari. Sehingga laki-laki perempuan menerima semuanya dengan ridho, dengan legowo. Dan membentuk anaknya juga demikian. Oleh karena itulah diantaranya lagi praktek daripada prinsip ketiga ini, keluarga muslim itu selalu berusaha betul untuk mengikuti petunjuk Nabi walaupun kecil-kecil sampai yang sedetil-detilnya diikuti. Bagaimana cara tidur yang sunnah, ya, cara makan minum yang sunnah. Pokoknya jangan sampai melanggar, karena melanggar itu terhubung dengan suatu yang buruk, suatu yang bahaya. Itu menjadi kesadaran. Poin ketiga ya. Nah, tambah lagi terakhir poin ketiga ini isinya keluarga muslim yang taat itu lebih bersih jiwanya, lebih kuat jasmaninya, lebih cerdas logikanya. Itu sudah pasti. Jadi artinya ketika berperilaku demikian itu juga punya keyakinan bahwa ini mencerdaskan. Ini membuat kita sehat zahir batin, termasuk membuat sehat intelektualitas kita. Baik, keempat. Kemaslahatan keluarga kita adalah kemaslahatan umat kita. Kemaslahatan keluarga kita adalah kemaslahatan umat kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Sesungguhnya ujian yang berat dalam bermasyarakat itu adanya perselisihan antara hawa nafsu kita, keinginan kita sesama anggota masyarakat dan juga kepentingan-kepentingannya. Karena itu kan memang menjadi persoalan internal ya. Dan itu mesti gitu ya. Nah, oleh karena itulah kita tidak bisa disebut berhasil dalam bangun keluarga kecuali kalau bisa melewati, bisa melampaui itu semua. Termasuk apa maksudnya? Bisa melampaui al-madhhar menuju al-jauhar. Kita bisa melewati yang zahir-zahir itu untuk menuju kepada esensinya. Jadi kita tidak disibukkan dan diruwetkan hanya oleh sakliyat, oleh bentuk-bentuk lahiriah, zahiriah dengan orang lain, dengan sesama keluarga, dengan anggota masyarakat. Tapi kita lebih menyelam kepada intinya apa, supaya mudah untuk bisa mengatasi keadaan. Jadi harus sampai kepada al-jauhar, ya, inti persoalan. Lalu membuang syakliyah atau madhar fenomenanya, bentuk lahiriahnya. Ya termasuk ananiyah kita tanggalkan ananiyah kan memang ya gimana ya bahwa ada khilaf itu biasa, jangan mudah kaget. Sementara kita dituntut memang dalam menjadi umat Islam yang benar itu harus kuat itu ya memang merujuk kepada yang besar-besar, yang inti-inti. Selebihnya buat sederhana saja, enggak usah dianggap gitu. Adanya persoalan-persoalan lahiriah itu biasa-biasa saja, enggak usah bawa perasaan di situ ya. Supaya persoalan menjadi ringan, kita bisa melampaui dan tetap berjalan menuju cita-cita. Tidak tersandung di situ. Itu pentingnya kemaslahatan keluarga adalah kemaslahatan umat ya. Kalau kita baik, umat juga akan baik.
kalau kita bermasalah ya umat akan ikut bermasalah gitu ya. Baik. Sehingga dari sini ada keperpihakan kita bukan hanya sekedar mikirkan nasib keluarga, oh bukan. Tapi juga kepedulian kita itu memikirkan nasib masyarakat. Persoalannya jadi lebih luas. Kemaslahatan kita, kemaslahatan masyarakat ya sama. Nah sehingga bagian dari pendidikan begini. Membuat anak itu peduli ya. Ada anak yang dizolimi, dituduh secara zalim. Mungkin dianggap mencuri milik temannya. Sehingga kan dizolimi, dicurigai, disuudzoni, dikucilkan atau dimusuhi. Terus ada anak yang lain dia tahu kalau temannya yang dituduh itu betul-betul hanya dituduh dan dia tahu siapa pencurinya yang sebenarnya. Nah, anak dari keluarga muslimah yang benar, dari keluarga muslim yang sudah benar, dia nggak boleh diam. Walaupun kelas anak-anak diajari, kalau ketemu orang tuanya kata anaknya, aku ngerti ya, sebenarnya yang nyuri itu fulan, dia sih cuma korban. Terus apa yang kamu lakukan? Ya saya diam saja, kan bukan urusan saya misalkan. Yang penting kan saya baik. Lah itu enggak boleh. Ya. Karena memang kemaslahatan keluarga kita, kemaslahatan masyarakat, ya. Kemaslahatan masyarakat juga akan mempengaruhi kemaslahatan kita. Yang benar bagaimana? Peduli, lapor ke gurunya, ya. Sejak kecil sudah diajari untuk peduli, untuk memandang kemaslahatan itu bersama. Kemaslahatan bersama. Sama dengan ketika ada anak tahu, ya aku tahu. Kita punya tetangga kan sering pergi itu ya. Itu rumahnya itu nyala terus loh. AC-nya di dalam nyala, mungkin kipas angin tetap nyala gitu. Nah itu kan orang tua bisa ngajari kepada anak-anak. Kamu tahu nak? Ya tahu. Kan kamu sudah tahu tuh. Terus kamu memberi nasihat nggak, masukan kepada tetanggamu? Apa anak kecil, apa anak besar ini? Enggak ya, saya ya diam aja, kan bukan rumah kita. Enggak bisa, kan kamu tadi yang tahu, kamu harus tanggung jawab. Ya, kamu harus bisa memberi nasihati keluarga itu ketika datang. Karena kemaslahatan dia juga kemaslahatan dia. Coba kalau nanti terjadi konslet kemudian terbakar. Ya kan susah semua. Penderitaan dia, penderitaan kita semuanya. Harusnya ada masukan langsung, jangan diam, nunggu lapor ayah dulu. Jangan begitu. Nah, itu semuanya sudah ditanamkan sejak kecil. Kemaslahatan keluarga kita adalah kemaslahatan umat, sama nggak ada bedanya. Jadi terbentuk ya peta perjalanan kita itu bukan hanya ingin selamat sendiri, tapi bersama-sama. Baik. Kelima, anak-anak kita itu punya banyak hal yang tidak bisa matang kecuali membutuhkan proses waktu dan proses usaha. Tidak bisa bim salah bim. Ini wajib disadari oleh orang tuanya agar bisa memaklumi. Sehingga apa lahirnya unsur-unsurnya kita bisa memaklumi terhadap kesalahan anak. Kita harus mengenali anak kita. Anak kita ini memang lama kanak-kanaknya atau cepat dewasanya. Istilahnya jare wong Jawa sak petarangan ae gak podo, nggih. Anaknya suami istri yang sama, anaknya ayah ibu yang sama, anak-anaknya itu enggak sama. Ada yang dewasa lebih dulu, ini SD wis dewasa, ini SMP sih mbok-mboken. Itu ada ya, sama orang tuanya. Nah, ini harus mengenali masing-masing karena untuk kematangannya beda-beda, butuh waktu. Nah, butuh waktu itulah sehingga kalau kita paham itu maka kita bisa toleransi kepada yang harus ditoleransi.
Jangan menambah persoalan anak sudah belum dewasa, sulit dewasa, malah dimarah-marahi tambah munsret. Ya, kan begitu. Nah, ini penting. Ini bukan hanya ilmu guru, ilmu orang tua juga tahu orang tua itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang kedua, menentukan pola komunikasi kita kepada anak. Karena menyadari bahwa anak kita itu butuh pematangan, satu dengan lain beda-beda, maka kita harus ada usaha terus. Selain menyadari toleransi, ada terus komunikasi. Ada terus komunikasi. Termasuk jangan lupa juga konsultasi. Termasuk juga konsultasi. Nah, dengan begitu maka kita tidak salah sasaran. Apalagi guru wajib tahu ini. Tidak bisa anak diukur dengan anak lain. Karena memang beda-beda. Tidak bisa. Tidak boleh ya. Jadi harus dikenali dulu potensinya anak ini sampai di mana. Diantar saja terus nanti kan mateng. Nanti mateng pada waktunya. Asal prosesnya berjalan terus dengan benar. Untuk menjamin itu. Keenam. Ada anak itu misalkan contoh. Anak ini memang lek kongkon ngapalno rodok bundel. Ngapalkan halaman 1, pindah ke 2, yang 1 lupa. Diulangi 1, yang nomor 2 lupa. Itu ada. Berarti kita harus mengenali kelebihan dia pasti ada di yang lain. Itu pasti. Tidak mungkin, tidak, Allah Maha Adil kok. Nah, sehingga kita bisa menghargai. Anak itu sehat semuanya. Anak sehat semuanya. Tidak harus sama persis dalam segala bidang. Apalagi banding-bandingan dengan anaknya, dengan kakaknya. Kakak dibandingkan adiknya. Kon kok kalah mbak adikmu. Adikmu apalagi kuat, kon kok budel men. Ini orang tua nggak tahu ilmu mendidik. Sehingga tambah runyam anak itu. Tambah nakal, tambah dendam. Nggak ngerasa kalau yang dilakukan anak itu akibat salah omongnya orang tua. Salah sikapnya orang tua. Tidak terasa ya. Kemudian kadang sekolah apa nggak mutu moso anakku pancet mau lebihan sak juz saya nggak hatam. Tidak mengenali anaknya, nyalahkan sekolahnya, itu juga nggak bagus, nggak bijak. Makanya diperlukan ilmu begini ini untuk menjamin kebaikan bersama keluarga dan yang lainnya. Keenam, ya perlunya untuk memperbaiki kesadaran terhadap diri kita itu melihat kepada yang selevel dengan kita soal ekonomi ya. Ya pokoknya kalau membandingkan itu ya orang-orang yang sama kondisinya. Jangan yang jomplang, jangan yang beda kemampuan, fasilitas, itu enggak nyambung nantinya. Jadi komparasi itu ya yang selevel. Ya, komparasi yang selevel agar kita sadar lah ya itu misalkan podo-podo tanine, sama-sama tani, sama-sama buruh itu kok bisa ya? Kok anaknya bisa hafal Quran tuh gimana? Sama-sama sak sekolah loh kok bisa loh. Itu kan bisa membuat kita sadar. Jangan kalau begini, lah itu kok iso ya? Iku anak ustad apal anakku. Lo kan beda. Enggak, ya pantes itu kan anak ustad. Anakku ya berarti aku ya wajar aja lah. Enggak perlu saya berubah kan gitu ya. Karena bandingannya salah. Bandingannya adalah anak kiai, anak ustadz ya. Nah, akhirnya dia nyimpulkan ya wis gak salah ya anjane ngapalna ya anjane untuk keluarga kiai saja. Lah aku wis biasa kayak begini, gak perlu berubah loh. Padahal dia salah ngambil sampel ya. Harusnya sampelnya itu ya yang sepadan dengan dirinya agar mudah untuk sadar ya. Baik, kemudian ke-7 adalah kita menyadari bahwa zaman kita sulit. Oleh karena itulah kita harus menyiapkan anak kita menuju kepada yang lebih baik lagi. Yang perlu kita ketahui sulitnya anak kita zaman kita ini banyak fasilitas, banyak
kemewahan, banyak foya-foya, dunia terbuka luas, informasi terbuka luas, pengetahuan baik buruk, hiburan baik buruk terbuka luas tanpa batas. Itu kan kesulitan tersendiri, beda dengan zaman kita, jauh. Jadi faktor yang merusak juga semakin banyak, menyulitkan ya. Nah, maka dari sini keluarga muslim yang baik ketika melihat ini kok tambah sulit ya. Juga orang rusak tambah banyak, fasilitas rusak tambah banyak. Maka ya kalau dikumpulkan sejak dari awal prinsip yang pertama tadi, unsur-unsur pertama, artinya keluarga muslimah itu tidak masuk dalam hal kompetisi dunia dengan siapapun. Ndak jor-joran. Ndak boleh keluarga kita ndak boleh jor-joran dengan soal harta dengan orang lain. Ndak boleh sudah itu. Yang kedua, keluarga kita juga tidak boleh mengucilkan diri, memisahkan diri dari masyarakat, dari teman-temannya, tidak. Tapi bagaimana tetap kita itu bermasyarakat dengan membawa jati diri keluarga muslim. Itu penting. Jadi dia punya prinsip sendiri. Jadi keluarga muslim menanamkan dalam diri anak-anaknya semangat untuk istiqomah dengan Islam. Sudah, semangat itu yang ditanamkan. Kemudian keluarga muslim bisa sabar untuk memenuhi kebutuhan dunia, harus bisa bersabar, bisa menyabar-nyabarkan diri, karena prinsip yang dikuasai kan sudah banyak. Orang lain pada berebut beli ini beli itu, anaknya tenang-tenang saja, tidak merasa tersiksa. Kamu sampai kelas 6 tasmu kok sama. Tas mulai kelas 1 sampai kelas 6 tetap itu aja. Ya enggak apa-apa. Memang kenapa? Kan masih berfungsi. Kalau anak sudah punya pikiran begitu itu hebat. Bukan rasa malu, bukan jor-joran yang diikuti. Itu ganti, enggak apa-apa, enggak masalah, ya monggo Mang saman punya. Nah, ketika kita enggak ganti ya enggak masalah, kan berfungsi. Nah, ini bagian daripada kita itu menyiapkan anak lebih baik dari zaman yang rusak itu ya. Selain itu, selain penanaman melalui tarbiyah keluarga terus ya, juga kita sekolahkan di tempat yang bisa mengantarkan kepada yang lebih baik ya. Kita sekolahkan di tempat yang terbaik yang kita kenal ya. Kalau sekolah anak mana ruak ya alhamdulillah, ya sudah, sabar di ruak, segala dinamika ya dinikmati saja ya. Mengeluh ya sudah, paling ya sehari 2 hari, nanti kan diingat kembali prinsip-prinsipnya, kan tenang. Berdoa pada ada apa-apa, berdoa pada Allah, minta ganti, minta kekuatan, minta macam-macam dari Allah tak terbatas. 8, mayoritas tantangan yang kita hadapi adalah internal. Kalau anak kita berbuat salah, jangan nyari kambing hitam. Oh, gara-gara anaknya tonggo, lalu tonggone dilabrak, salah. Beresin dulu anak kita, ndak usah nyalakan anaknya orang lain. Kalau anak kita baik, sejelek apapun anak keluarga, ya tetap tidak akan jelek, nggak akan terpengaruh jelek. Itu diantaranya ya. Kemudian yang ke-9, kita mengimani bahwa masa depan yang baik itu tidak lahir dari kondisi yang buruk ya, tidak lahir dari kondisi yang buruk tadi. Ya, jadi memang kita harus tadi bahwa masa depan usaha kita sekarang itu sangat menentukan masa depan. Wal akibatu lil muttaqin. Ya, wal akibatu lil muttaqin. Ini untuk menambahi, ke-9 hanya untuk menambahi, menguatkan prinsip-prinsip sebelumnya yang mirip-mirip. Ke-10, berusaha selalu mencari kesenjangan. Realitanya begini, cita-citanya begini, itu terus dirawat, dicari ya, dipetani
sehingga bisa ada usaha-usaha untuk menanggulangi melalui musyawarah suami istri, anak, dialog. Termasuk anak pun dikasih, nak kok bisa ya, kan kita begini, padahal seharusnya itu bisa enggak kita begini. Itu muncul ide-ide dari anak-anak, bisa ya, gimana menurut kamu? Ya harusnya begini ya. Lalu diputuskan, itu penting sekali. Jadi membahas kesenjangan itu penting. Cita-citanya apa, kesenjangannya di mana itu penting. Anak dilibatkan. Silakan itu dilakukan, itu luar biasa manfaatnya ya. Khususnya anak-anak yang sudah bisa untuk komunikasi. Terakhir, untuk yang bisa komunikasi. Terakhir, penafsiran-penafsiran yang salah itu adalah sumber penyesatan terbesar. Oh ini banyak dan panjang lebar sebenarnya. 11 ini sangat penting sekali. Banyak sekali orang tua geger gara-gara kesalahan gegernya anak sesama anak. Karena orang tua juga naik pitam salah tafsir. Nah, udah geger, udah babak belur semuanya baru oh ternyata salah paham. Kan runyam semua. Orang tua melabrak guru, melabrak pesantren. Dia salah paham. Karena pikirannya direndahkan serendah anak. Anak kecil, anak ruak. Kemudian terjadi namanya anak, persoalan anak terus geger. Lapor ke orang tua. Lapor ke orang tua menelan mentah-mentah bahasanya anak, laporannya anak. Dengan itu cukup sudah, nggak perlu pertimbangan lain, muarah. Nanti malu orang tua itu. Jadi itu penafsiran yang salah. Penafsiran salah, pemahaman yang salah, penafsiran yang salah. Banyak itu karena salah langkah. Maka perlu sabar, perlu tabayun. Jangan kita itu turun akal pikiran dan hatinya seturun serendah anak. Jangan. Seheboh apapun laporan anak, sampean tenang dulu. Seheboh apapun tenang. Ya silakan nak, kamu cerita ada apa. Yang penting kan anak itu sudah bisa tertangani, berok-berok ya nggak masalah. Ya tertangani dulu, minum apa, wis sampean cerita wis. Cerita muluk-muluk sampean tenang, jangan diambil, jangan naik pitam. Jangan sok kondono sapa anake sapa. Tak ambleke wis gak peduli anake jenderal, jangan begitu, enggak baik. Enggak baik sama sekali. Pasti akan menimbulkan salah tafsir. Yang tenang, nanti penafsirannya harus benar, enggak boleh salah. Ya, mengatasi masalah dengan penafsiran yang benar, bukan penafsiran yang salah. Kalau penafsiran yang salah akan semakin menganga kesalahan. Ini prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh keluarga, ayah, ibu harusnya sama. Dalam hal ini kita berjalan ini mengarungi panjang perjalanan kita. Harus berusaha sama. Barakallahu fikum. Semoga bisa dipahami. Allahumma amin. Ada pertanyaan? Nggih. Bisa? Bisa rutin. Ya. Usulan baik, tapi kita ingin dalam hal yang begini ini supaya agak utuh ya. Agak utuh itu misalkan 4 hal ini saya sih kepinginnya yang dimaksud visi itu apa ya, pandangan kita itu maunya jadi satu gitu ya, maunya. Terus nilai-nilai kita itu apa, jadi satu kesatuan gitu ya. Relasi satu kesatuan. Tapi ya bisa juga nggak masalah ya kalau perlu visi ini dipecah jadi 2, nilai dilihat jadi 2. Nanti di akhir saja diingatkan ya nggak apa-apa ya. Nah, itu insya Allah dan mohon maaf kalau saya yang jelas rujukan ada tapi bahasa Arab semua, terjemahan belum ada. Saya nggak bisa membuat makalah atau nerjemah, waktunya terlalu padat. Nggawe iki alhamdulillah sana ya.
Jadi ini kan supaya ingat gitu. Kalau ditulis itu ingat pokok-pokoknya begitu. Ya itu insya Allah. Ya kita inginnya ada keberlanjutan begitu. Nah, fadal. Ya. Oh ya, jadi ada bentuk umum, ada bentuk khusus ya. Bentuk umum itu prinsip umum ya mulai dari awal kita tidak mengucilkan dengan masyarakat. Itu prinsip. Tapi ada hal-hal tertentu yang kita harus menghindar atau anak disuruh menghindar. Itu tergantung kasusnya, hidup di mana. Ya. Ya. Ya, ya. 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 Sampai kalau soal tahapannya sampai anak kita, tapi anak berubah terus ya. Sampai anak kita itu memang satu kubu dengan kita. Hubungannya baik, terus terang, jujur, manut, ya. Sampai ada bukti anak sudah mulai berbohong, gitu ya. Karena anak berkembang terus. Berbohong itu kadang begini, bukan misalnya, nah kalau keluar apa-apa pokoknya izin ya, ya Mi. Ternyata ada tahapan anak itu tiba-tiba, loh kok sudah di mana? Terus anak masih ini baru mulai. Saman kemana? Mau ke situ. Lu kenapa enggak minta izin? Kalau minta izin enggak diizini sama Umi. Gitu, begitu loh ya. Itu betul. Kalau minta izin mesti enggak diizini lah kan. Jadi inilah pentingnya itu pokoknya anak ini harus komunikasi terus sehingga kita bisa ngukur kapan-kapannya bisa berubah-ubah terkait orangnya, waktunya atau kasusnya apa. Yang jelas anak tetap kita ajari bermasyarakat, tapi juga kita ajari bagaimana cara menghindari sesuatu yang tidak baik, ya, tidak bagus itu. Jadi ya melalui kedekatan dan dialog itu akan tahu terus dinamikanya akan tahu. Insya Allah demikian. Mudah-mudahan bisa dinikmati sama para bapak, bisa difahami ya. Manfaat insya Allah. Saya paham ini ada cepat sekali saya paham ya. Makanya ada usul tadi itu dan saya juga berharap ibu-ibu di belakang juga walaupun ada jarak di antara kita, tapi kan tidak ada kebohongan di antara kita ya. Jadi saya harapkan tetap nyaman mengikuti. Ya insya Allah nanti melalui kesiapan, ya persiapan yang cukup, mudah-mudahan bisa jauh lebih baik dalam menyampaikan. Ya insya Allah kita perhatikan apa yang diusulkan oleh Akhi Farid tadi ya, Abu Hamzah tadi, siapa anak yang pertama siapa sini? Aisyah, Abu Aisyah. Podo Aisyah ya jeneng anakku, Hamzah jeneng anakku. Baik, Bapak Ibu para wali santri yang saya hormati, saya mengumumkan, mohon izin ya, sebelum azan ya. Ini alhamdulillah kita sudah menerbitkan kitab. Al-Um sudah mulai menerbitkan kitab berbahasa Arab. Kitab Arba'in Nawawi yang saya tulis berbagai macam pelajaran yang bisa disimpulkan dari hadis itu dikumpulkan jadi satu sebagai bentuk aplikasi nantinya ya, baik itu hukumnya, adabnya, edukasinya. Satu hadis nanti ada sampai 65 pelajaran apa saja yang dikandung oleh hadis itu dikumpulkan di sini. Ada ijazah sanadnya. Insya Allah juga mudah-mudahan nanti ada kajiannya. Jadi ada ijazah sanad sampai ke Imam Nawawi, sampai ke Imam Ibnu Rajab. Dan diberi kata pengantar oleh ulama Bahrain. Saya Dr. Nidham Yaqubi Al-Abbasi. Baik, itu aja informasi, dijual bebas, bisa untuk kurikulum di mana saja. Ini termasuk kurikulum di Al-Um.
Demikian sampai berjumpa kembali. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.